Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Samsudin CMTH dari Terapis Gusmus Rasa Jasad Nabawadatala. Izinkan pada kali ini saya ingin memberikan sekilas sejarah tentang Nabawatala Raksa Jasad. Yang pertama, apa sih pengertian rasa jasad itu? Menurut kamus yang telah kita ketahui, baik dari Indonesia ataupun yang lain, bahwa raksa itu adalah memelihara dan jasad itu merupakan pengertiannya adalah tubuh. Jadi raksa jasad adalah ilmu untuk memelihara tentang tubuh manusia. Nah, di kita ada sejarah yang sangat luar biasa tentang keilmuan ini. Ketika saya bisa menarik kesimpulan, ada 3 fase atau 3 generasi terkait sejarah Nabawadatala Raksa Jasad. Yang pertama, generasi pertama, ketika ada seorang syekh yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Beliau membawa kitab Hayatul Fatah. Beliau seorang ulama besar dari Yasrib yang sekarang namanya Madinah. Beliau dari Gujarat berangkat ke Baros, Sumatera Utara. Sekian lama di Baros, kemudian beliau berangkat ke Salakanagara. Nah, di Salakanagara beliau bertemu dengan seorang yang sakti mandraguna yang bernama Barata Dewa Tujuh. Nah, resi ini atau orang sakti ini mempunyai kitab yang bernama Sabdadaya Ingraga Sampurna. Di suatu hari, di suatu momen tertentu, kedua orang yang sakti ini, Syekh Maulana Ibrahim dan Resi Barata Dewa Tujuh, bertemu di hulu sungai Citarum. Dan pada saat itu ada suatu wabah yang sangat luar biasa. Kalau mungkin keadaan sekarang itu kejadian luar biasa. Jadi ada wabah yang mematikan. Beliau berdua bahu-membahu untuk menanggulangi wabah tersebut. Dan alhasil kejadian luar biasa tersebut atau wabah tersebut oleh beliau berdua ditangani sampai tuntas. Setelah itu kedua orang sakti ini atau Syekh Maulana Ibrahim dan Resi Barata Dewa Tujuh bersepakat bermusyawarah atau ngobrol lah, kalau bahasa kita sekarang itu ngopi bareng. Kita bermusyawarah sepakat untuk menggabungkan kitab-kitab yang dibawanya, antara Hayatul Fatah yang pertama dengan Sabdadaya Ingraga Sampurna. Ngobrol lah setelah detail kedua ulama dan resi ini, dan sepakat akhirnya menjadi kitab Nabawadatala. Nah, itu generasi pertama. Selanjutnya generasi kedua, pada saat Pangeran Haji Putih, pada masa Pangeran Haji Putih, kitab Nabawadatala ini dirubah menjadi Babad Candramarga atau Babad Pucuk kalau tidak salah. Nah, setelah sama dengan Pangeran Haji Putih, dilanjutkan lagi dengan Pangeran Tajimalela dan dirubah kembali menjadi Insul Madangan. Selanjutnya pada generasi ketiga, sejarah Nabawadatala tersebut dirubah kembali oleh Pangeran Kornel. Atau disebut Pangeran Marga apa gitu, saya lupa. Dirubah kembali ke jati diri semula menjadi kitab Nabawadatala. Selanjutnya oleh Pangeran Kornel, kitab Nabawadatala tersebut dititipkan kembali oleh salah satu tabib kerajaan
yang bernama Eyang Eleng. Dari Eyang Eleng diturunkan ke dari Eyang Eleng ke Ki Madharo, dari Ki Madharo diturunkan kembali ke Bapak Surtiarna yang merupakan salah satu pendiri desa Citengah. Nah, dari situ kitab tersebut diterima oleh Buya Agus Muslim sampai saat ini. Nah, demikianlah sejarah singkat yang bisa disampaikan terkait Nabawa Datala Raksa Jasad. Sehingga sampai saat ini keahlian atau keterampilan Nabawa Datala Raksa Jasad diakui oleh negara menjadi warisan budaya tak benda. Mungkin uraian singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.